Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Advokat Bung Raja. Beberapa minggu ini kita mendapatkan berbagai pro dan kontra tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang baru saja disahkan, ya, terutama pada pasal 100. Mari kita baca pada pasal 100. Pasal 100 ayat 1, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B. Peran terdakwa dalam tindak pidana. 2. Ayat 2, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat 3, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 4, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, jadi jelas di sini teman-teman, bukan berarti terpidana mati selama 10 tahun berkelakuan baik akan menjadi bebas. Tidak. Terpidana mati apabila berkelakuan baik selama 10 tahun, maka akan menjadi penjara seumur hidup. Jadi sangat jelas ya perbedaan antara pidana mati dengan penjara seumur hidup. Pidana mati setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ia akan dieksekusi. Sedangkan pidana penjara seumur hidup adalah dia akan dipenjara selama hidupnya, bukan berarti bebas. Demikian pendapat hukum saya tentang pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Kemudian pada pasal 412 ada yang mengatakan bahwasanya ini akan menjadi bumerang, ya, diduga akan menjadi bumerang bagi wisatawan asing untuk datang ke daerah pariwisata di negara kita. Mari kita baca pasal 412 agar sahabat semua tidak salah menerjemahkan dan masyarakat tidak gagal paham akan hal ini, ya. Pasal 412, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak. Kategori 2. Ayat 2, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Ingat ya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi jelas, ini merupakan delik aduan. Jadi, yang tidak boleh itu apabila ada wisatawan asing pacaran dengan istri orang di negara kita. Atau jangankan wisatawan asing, kita pun rakyat Indonesia tidak boleh memacari istri atau suami orang. Ya, pada undang-undang pidana sebelumnya juga sudah diatur itu tentang perzinahan. Sama halnya, tidak ada perbedaan. Ya. Tapi apabila kita pacaran ini, single dengan single, dia pacaran, statusnya sama-sama sudah dewasa, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan. Jelas ini delik aduan. Apabila istri orang atau suami orang yang tinggal bersama orang lain, hidup bersama orang lain, satu tempat atau satu rumah, satu kamar bersama orang lain, nah, suami atau istri yang membuat pengaduan, ini dapat dipidana. Jelas. Jadi tidak berlaku seperti yang disampaikan. Ingat sekali lagi saya bilang, ini adalah delik aduan. Jadi tidak seperti rumor-rumor atau pro dan kontra yang masyarakat dengar selama ini. Oke? Dan yang paling penting lagi, pada pasal 624, undang-undang ini berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Artinya, apabila diundangkan pada tahun 2022, maka undang-undang ini berlaku pada tahun 2025. Jika kurang paham, dapat menghubungi saya, Advokat Bung Raja. Salam, Advokat Bung Raja.